setelah ini yang pasal yang digunakan dalam model pembelajaran hari ini. Yang pertama, guru mengatur kelompok kalian. Sudah ya? Ini sudah saya atur kelompoknya. Hakim yang bertugas memberi keputusan di pengadilan merupakan contoh dari A, nilai religius, B, nilai keindahan, C, nilai kebenaran, D, nilai kebaikan atau moral. Oke, teman-teman, ayo angkat. Oke, sip. Oke, 9, 10. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Salim mau cek nih ya kerapiannya, kebersihannya. Coba di antara teman-teman di bawahnya kalau masih ada sampah ya atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan belajar, kita tolong dong untuk diambil lalu dibuang ke tempat sampah ya. Biar kita belajarnya nyaman karena kebersihan sebagian dari ini. Oke, hari ini nggak masuk berapa orang yang tidak ada di sini? Satu. Oh, berarti dua yang tidak ada di ruangan ini ya. 26 jumlah totalnya ya. Berarti dikurangi 2 berarti 24 ya. Nah, sebelum berdoa, Pak Salim mau menyegarkan dulu di pagi hari supaya tambah semangatnya ya. Oke. Ya ikutin ya teman-teman ya. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping. Boleh sambil nyanyi boleh? Tangan ke depan, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, nulung-nulung tangan digulung, ulang meningkat di pangkat bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Ya, selanjutnya ketuk jari ya teman-teman ya. Oke, semuanya ikut ya. 1, tepuk jari 2, Tepuk jari 3, tepuk jari 4, semuanya. tepuk jari 5, tepuk jari 6, 1, 2, 3, berdiam berdoa. Oke, siap berdoa semuanya dipimpin oleh Ayo kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hasna idza syi'ta sahla. Amin. Ya, terima kasih sudah meminta kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sebelum masuk ke materi inti, Pak Salim akan menyampaikan pendahuluannya ya. Kita akan mereview dulu materi sebelumnya yang telah kita pelajari ya. Yang pertama ya, tentu masih ingat ya tentang sosialisasi ya. Apa itu sosialisasi? Ya, iya. Sosialisasi itu berarti kita berinteraksi dengan orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial, harus berhubungan dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, masih ada hubungannya dengan sosialisasi, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai dan norma ya di masyarakat. Ya. Nah, oke. Tujuan kegiatan pembelajarannya, teman-teman, yang pertama, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan nilai dan norma dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai jenis-jenis nilai dan norma dengan tepat
Melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan nilai dan norma dalam kehidupan dengan benar. Nah, ini adalah tujuan yang kita nanti akan sampai teman-teman di pagi hari ini. Baik, berikutnya profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Kita nanti harapannya kalian bisa nanti mandiri mengerjakan sendiri ya, mencari atau mengeksplorasi ya pengetahuan secara mandiri, bernalar kritis ya, jangan malu-malu, jangan takut ya untuk menyampaikan pendapat, dan kita saling bekerja sama untuk bergotong royong ya. Kemudian berikutnya skenario pembelajaran hari ini, yang pertama nanti Pak Salim akan sampaikan persepsi, kemudian pengantar materi. Model pembelajaran hari ini yaitu PBL, Problem Based Learning. Yang ketiga, yang keempat, permasalahan yang akan kalian diskusikan. Kemudian presentasi hasil diskusi, lalu teknik penilaian, ada penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan terakhir refleksi ya. Nah, berikutnya tolong perhatikan dengan baik ya persepsi lewat video yang Pak Salim tampilkan ya. Sudah siap semuanya? Salman Al-Farisi. Siap. Oke. Janda bolong merupakan jenis tanaman hias tropis monstera yang masuk famili Araceae atau Aloes. Tanaman ini kerap dipakai sebagai dekorasi ruangan bergaya Norwegia atau Skandinavia karena bentuknya yaitu nilai estetik. Helai daun yang menjadi dan berlubang-lubang serta terdiri dari perpaduan warna hijau, putih hingga kuning menjadi daya tarik yang membuat janda bolong semakin diminati. Apalagi perawatannya sangat mudah, cukup disiram 1-2 kali seminggu serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain mempercantik rumah, tanaman perambat ini juga diyakini menjadi terapi psikis di tengah pandemi COVID-19 yang kian meluas. Monstera dan pemilik pariwisata ini menjadi salah satu tanaman hias yang saat ini paling diburu dan memiliki harga yang fantastis. Meskipun kecil, tanaman yang ada dalam saya saat ini dijual seharga 90 juta rupiah. Bahkan yang lebih fantastisnya, tanaman ini bisa dijual per lembar daunnya dan harganya bisa mencapai 15 juta rupiah. Keterbatasan jumlah di pasaran inilah yang membuat Paul, salah satu penjual tanaman hias di Depok, Jawa Barat, memilih tak lagi mengekspor janda bolong ke sejumlah pelanggannya di Korea, Eropa, Amerika, hingga Kanada sejak 6 bulan lalu. Padahal permintaan terus meningkat hingga mencapai ribuan. Paul menyebut tingginya permintaan dan keterbatasan stok membuat harga janda bolong menjadi kian fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, dan ia optimis kondisi ini akan bertahan. Janda bolong sebenarnya ada banyak jenis monstera lain yang juga tengah naik daun dan dijual dengan harga selangit. Sebut saja monstera obligula yang per helai daunnya dijual 25 sampai 30 juta, atau monstera albo variegata yang dibanderol 30 sampai 50 juta per helai daun. Ada juga monstera dari Siosa White Monster dan monstera mint dengan harga daun tak kurang dari 50 juta per helai. Supir Tanjung, Andika Suramanto, Depok, Jakarta. Oke, teman-teman, menarik ya. Ada sebuah tanaman di mana tanaman itu memiliki nilai atau memiliki harga yang sangat luar biasa. Itu namanya apa? Helai daun. Ada yang 30 sampai 50, ada yang sampai 100 juta. Luar biasa ya. Nah, menurut teman-teman nih, ya, ini apa yang terkandung dalam tanaman tersebut? Sehingga ada loh orang yang bersedia berapapun harganya dibeli. Ya, ya, silakan. Jangan takut-takut. Apa ya? Apa Mbak? Boleh, jangan takut salah ya. Ini adalah masih belajar ya. Ayo silakan. Ya. Apa ini apa? Bermanfaat. Gitu ya. Jadi kalau lihat tanaman itu harusnya tenang gitu ya. Oh gitu. Berarti tanamannya itu bagus ya toh? Bagus. Ya, ketika iya nilai estetik, nilai keindahan masuk kategori nilai keindahan. Yang namanya indah itu tidak ternilai harganya. Kalau kita senang keindahan, pastilah kita mau mengeluarkan uang banyak untuk bisa mendapatkannya. Benar tidak teman-teman? Ya, lanjutkan internalisasi keislaman. Nah, teman-teman, ada loh di dalam Al-Quran membahas tentang nilai teman-teman. Apa itu? Yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Teman-teman nih, ya, penjelasan ayat tersebut nih, ya, mengingatkan kita bahwa nilai sejatinya seseorang itu bukan dikarenakan dari hal fisiknya, dari ketampanannya, dari rasnya, dari sukunya, tapi Allah melihat nilai kita itu berdasarkan ketakwaannya. Bagaimana teman-teman itu menjadi orang atau hamba Allah yang takwa, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan. Benar nggak teman-teman? Sepakat nggak ini pernyataan ini? Sepakat ya. Oke, berikutnya nilai dan norma ya. Ya, ini ada pernyataan atau pertanyaan pemantik teman-teman. Pernahkah kalian dengan sengaja tidak mengerjakan sholat padahal tidak ada halangan syar'i? Pernah nggak? Pernah ya. Oke, kenapa tidak sholat ya teman-teman? Malas. Mungkin ya. Belum butuh ya. Ya. Kemudian norma apa yang dilanggar teman-teman? Agama. Ya, norma agama. Apa sanksinya? Dapat dosa. Waktu itu perasaannya ada yang merasa, ada yang kurang, ada yang salah ya. Ganjil ya. Ada. Nah itu ya yang menyebabkan hati kita tidak tenang. Ya karena kita tidak menjalankan perintah Allah. Ya. Gini ya teman-teman ya. Untuk sekarang ya ada lagi ya. Semua sholat ya 5 waktu. Ya. Lanjut ya. Oke, alhamdulillah. Oke, berikutnya inti pembahasan yang pertama Pak Salim sampaikan definisi nilai dan norma teman-teman. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, ya pasti, yang melekat pada objeknya, hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Itu nilai, arti dari sebuah nilai. Jelas? Dan begini. Kemudian menurut tokoh ya Franz mengemukakan bahwa norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal, bisa ucapan maupun tidak ucapan ya. Norma merupakan aturan atau cara, kata kuncinya aturan atau cara. Jadi nilai itu sesuatu yang pasti, yang melekat ya. Kalau norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh nih, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut dalam masyarakat setempat. Contoh masyarakat kita Indonesia atau masyarakat ketimuran itu menjunjung nilai kesopanan berpakaian, betul nggak teman-teman? Iya, beda dengan yang di lain negara, pasti akan berbeda ya. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Kalau kita berada di Indonesia, khususnya Jawa, juga harus bisa menempatkan diri kita di mana kita berada di situ ya. Ada istiadat berpakaian juga kita harus menyesuaikan. Nah, norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Menurut tokoh Stoli menyatakan bahwa masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Misalnya dulu wanita memakai celana itu dianggap melanggar norma, dirasani tonggone ya, kan nggak kayu, bocor apa ya kayu cowok itu ya kan, rasanya isin banget ya toh. Nah tapi sekarang sudah nggak berlaku lagi, banyak loh sekarang itu perempuan pakai celana, ya kan, tidak ada teguran, tidak ada apa-apa yang membuat dia isin gitu ya. Nah kita belajar lagi. Menurut Notonegono ada beberapa jenis nilai ya. Nah, dibagi menjadi 3 menurut beliau ya. Ada nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Kemudian nilai kerohanian ini ada 4 pembagiannya. Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius. Ya. Berikutnya jenis-jenis norma ada 4 ya. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kemudian yang ketiga peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat.
Berikut ini perannya. Satu, mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Dan norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat. Itu penjelasan peranan nilai dan norma dalam kehidupan kita. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas? Jelas ya semuanya? Bisa lanjut teman-teman? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, nah Sintak PBL ya, langkah-langkah problem based learning yang Pak Salim gunakan dalam model pembelajaran hari ini. Yang pertama, guru mengatur kelompok kalian. Sudah ya? Ini sudah saya atur kelompoknya, teman-teman sudah ada duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian ya, nanti setelah itu Pak Salim akan memberikan persoalan atau lembar kerja. Ya, lembar kerja nanti silakan didiskusikan. Setelah didiskusikan, ya kalian bisa eksplor pengetahuan, ya pengetahuan yang Pak Salim sudah kalian bisa mengeksplor pengetahuan itu melalui LKS, kemudian bisa buku kalian, bisa dari modul materi yang Pak Salim sudah berikan ya. Nanti dieksplor di sana, cari di sana, didiskusikan untuk memecahkan persoalan yang Pak Salim kasih kepada kalian nanti ya. Setelah itu dari kalian nanti ada yang presentasi ya. Nanti ada presentasi, teman-teman menanggapi nanti bergantian ya. Nah setelah itu ya teman-teman membuat catatan ya dari hasil diskusi kalian tadi, buatlah sebuah artikel sederhana di mana kalian nanti ya dari lembar kerja tadi ditulis ya di masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana, pendapat kalian bagaimana, nanti ditulis ya teman-teman ya. Nah itu adalah langkah-langkah pembelajaran PBL pada hari ini. Nah kemudian ya Pak Salim akan bagikan lembar kerja ya kepada kalian ya. Nah, ini lembar kerjanya. Oke. Sudah dapat semuanya teman-teman ya. Nah di situ ada cara-caranya teman-teman. Nah, ditulis dulu nanti nama ya, nama kelompoknya, kelasnya ya. Petunjuknya adalah ya kalian berdiskusi mengenai persoalan yang diangkat di sini ya. Ya. Di situ ada tabel, nah, tabel data pelanggaran lalu lintas di Indonesia tahun 2019-2020. Nah, ya. Nah, pelanggarannya dikategorikan dari dua jenis roda 2, ya roda 2 berarti motor ya, nah, ya. Kemudian roda 4 mobil ya, tahun 2009 sampai tahun 2020. Nah, kalian bisa lihat tabel tersebut ya, berapa yang melanggar lalu lintas dari dua jenis kendaraan tersebut ya. Nah, setelah itu kalian ya bisa mencari ya memecahkan persoalan yang ditampilkan di LKPD tersebut. Yang pertanyaan yang pertama, apa jenis norma yang dilanggar? Kemudian yang kedua, mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? Yang ketiga, bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Yang keempat, bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Ya, setelah itu nanti dipresentasikan. Penjelasan apa?
Lanjut nggak? Gimana? Lanjut. Mengapa tidak terjadi pelanggaran norma tersebut? Karena masyarakat tidak mentaati norma hukum lalu lintas. Oke, tidak mentaati norma hukum lalu lintas teman-teman katanya kan. Nah, Bagaimana dapat dari pelanggaran lalu lintas? Jadi kekacauan dalam lalu lintas. terjadi kekacauan dalam lalu lintas katanya. Bagaimana Pak ya? Preventif untuk menjaga terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dengan cara apa? Nanti norma-norma yang berlaku pada lalu lintas. Oke, mentaati norma-norma yang berlaku dalam lalu lintas. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Salah satu caranya mentaati aturannya adalah apa enggak? Menggunakan atribut ya, menggunakan helm, SIM ya, memakai apa ini? Punya SIM ya. Kalau juga harus apa lagi? Spion ya, biar tidak terjadi apa-apa. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Teman-teman, yang disampaikan teman kita tadi, kelompok restu ibu tadi ya. Ada tambahan lain nggak teman-teman yang bisa berpendapat? Ada. Oke, silakan Mbak. Gak apa-apa Mbak, silakan. Oh iya, Coba. kalau misal kendaraan kita remnya belum, kita harus gimana? Ini tabrakan. Wah, itu ada yang tanya gini. Remnya surat kita gimana? Mbak. Ya. Jadi sebelum kita berkendara kita cek dulu. Akhir ya, sudah gak ada bisa ini lagi ya. Oke, ada yang lain teman-teman? Oke. Oke, terima kasih restu ibu kelompoknya. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah presentasi, saya mau nanya nih tentang refleksi. Penting tidak ya kita mentaati aturan? Bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak taat aturan dengan norma hukum, khususnya terkait dengan lalu lintas? Menurut kalian? Kalau dunia tidak akan tertata teman-teman, luar biasa. Iya benar. Kalau di dunia ini tidak ada yang taat aturan, pastilah dunia ini tatanannya akan kacau balau. Ya kan teman-teman ya, banyak yang melanggar ini, wah nanti dunia tidak tertib. Ya kan? Banyak kerugian, banyak hal-hal yang tidak diinginkan di antara kita. Kita kan inginnya kan damai, nyaman, ya kan? Supaya hidup kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian penutup, yaitu pertama penilaian ya teman-teman. Pasalnya akan melakukan penilaian dengan kuisis ya. Hakim yang bertugas memberi keputusan di pengadilan merupakan contoh dari A. Nilai religius, B. Nilai keindahan, C. Nilai kebenaran, D. Nilai kebaikan atau moral. Yuk. Hakim, Pak Hakim yang memutuskan perkara itu masuk ke nilai apa? A. Nilai religius, nilai keindahan, nilai kebenaran atau baik moral. Nah, yuk jawab tidak? Oke, teman-teman, ayo angkat. Oke, sip. Oke, 9, 10. Oke, 11. Kita lihat jawabannya. Oke, luar biasa. 22 benar ya. Itu orang yang salah. Oke, kita akhiri ya untuk kuisnya. Oke, lihat peringkatnya ini nak. Nah, saya lihatkan ya. Kecil ya? Tidak kelihatan. Ya,
Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah mereka semuanya. Baik anak-anak, setelah itu kita refleksi yuk. Kita refleksi pembelajaran dari ini semuanya. Baik, selamat datang isi. Oke teman-teman, dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini tentang nilai dan norma dengan menggunakan metode problem learning kalian ini, ya. Kira-kira menurut kalian itu bagaimana? Silahkan. Selanjutnya setelah ini itu adalah interaksi antar wilayah, ya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Dan kita sebelum menutup Pak Salim, bila ada khilaf dan salah tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Jangan cukup sampai sini kita belajar, tapi terus kita belajar di mana saja, dengan siapa saja, dengan apa saja itu kita bisa belajar. Nah untuk itu Pak Salim mohon maaf bila ada masih kekurangan kekhilafan, dan Pak Salim akhiri. Nanti sebelum Pak Salim salam, tolong minta tolong satu orang memimpin untuk doa.